Hello people. What's up? Welcome Halo, Yoi Class Halo, 2024. Woo! Oke, halo selamat teman-teman. malam Kawula Muda. Jadi selamat datang teman-teman Yoi 2024. Diperkenalkan di sini gue Angga dan gue bersama dengan rekan gue yaitu Bang Fatih dan Bang Kevin. Jadi di sini kita bakal ceria bersama. Tepuk tangan semuanya. Woo! Yeay. Kak. Nih, yoi banget nggak tuh? Asik. Oke, jadi guys, semuanya, oh ya, mungkin buat yang beragama Muslim semuanya udah sholat ya. Dan mungkin yang kalau bekerja, anggap aja buat welcoming kita kali ini itu sebagai hiburan kita semua ya. Jadi semuanya slow aja, semuanya chill aja. Jadi kita di sini pingin kenalan nih satu sama lain. Kemarin tuh gue lihat nih ya, Vin ya, kayak grup Jo itu aktif banget gila. Kayak gue belum apa-apa nih, gue belum ngomong bahkan kayak yang lain tuh udah pada ini gitu, kayak introduce themselves gitu. Kayak Dimas, Galih, terus Raisa tuh kemarin, wah gila sih kayak ya udah akhirnya gue terpaksa mengenalkan diri kan, masa gue misterius mulu kan. Oke, jadi teman-teman selamat datang sekali lagi dan di sini rekan-rekan adalah sobat yang paling gokil, sobat yang paling terpilih buat kenapa sih kok Yoi? Kenapa sih kok kita ini Yoi? Kenapa teman-teman mau jadi Yoi gitu? Ya udah siap-siap kau. Ya. Jadi kita itu di sini sebagai Yoi. Nanti tuh sebenarnya ada sneak peek-nya teman-teman. Jadi tenang aja dan tolong tunggu dulu karena gue tahu kalian pasti excited banget buat kenalan sama Yoi-Yoi yang ada di sini nih. Jadi oke, langsung aja nih. Jadi buat meeting kali ini gue cuman punya satu permohonan nih, satu deals aja sama kalian buat di meeting kali ini. Kalau gue bilang hello sob, Bang Fatih jawabnya apa Bang? Yes, sob. Hello sob, Yes, sob. hello sob, Yes, sob. hello sob, hello sob. Yes, sob. Yes, sob. Mantap jiwa. Yuk teman-teman mungkin udah open cam semua ya. Oke nih jadi udah kelihatan semua. Terus mungkin yang boleh berisik nih sama roommate-nya atau mungkin sama keluarganya, boleh ya jawab kalau gue bilang hello sob, teman-teman jawab yes sob gitu. Oke sekali lagi teman-teman, hello sob, Yes, Yes, sob. sob. Yes, hello sob. sob. Yes, sob. Yes, sob. Yes sob brother, that's my goal, it's my point. Oh, utang sekali lagi. Woo. Oke, jadi Hello Shop ini adalah sebuah eh, icon dari Yoi ya teman-teman ya. Jadi setiap kita mau meeting, setiap kita ketemu, boleh banget tuh Hello Shop. Jadi itu bakal jadi remark buat kita yang sangat membuat kita itu unik di depan orang-orang yang lain gitu. Oke, jadi teman-teman tanpa berlangsung lama, jadi kemarin gue udah ngeliat sih teman-teman tuh udah pada kenalan, udah pada mutualan ya, udah pada follow-followan IG gitu. Ntar tenang aja, gue bakal nambah follower kalian kok. Nggak cuma gue bertiga, mungkin ada yang lain lagi, tenang aja. Nah, terus kemarin juga kayak udah ada yang tahu gitu ya, oh gue kuliah di sini nih, oh gue lagi sekolah nih, oh gue lagi riset ini, oh gue work, gue orangnya tuh yang demen banget nih nimba ilmu di pekerjaan gitu. Gue lihat kalian tuh semua keren-keren semua, kalian keren abis karena gue tahu dan di sini mungkin mostly ya yang udah kayak sampai kuliah sampai kerja tuh sekolah tuh mungkin masa-masa paling seru tapi begitu kuliah dan kerja itu serunya cuma ganti formnya doang gitu, ganti bentuk, saling bertemu dan saling sharing keseruan kita selama ini. Dan di YOI ini teman-teman ya, jadi tanpa berlangsung lama gue tuh sebenarnya pingin kenalan lagi gitu karena kemarin gue kan bilangnya gue dari Semarang ya, ya emang sih gue dari Semarang tapi gue perkenalan sekali lagi, nama gue tuh Angga tapi gue domisili lagi di Cilegon. Ada nggak nih orang Banten yang ada di sini, orang Cilegon, orang Banten, wong Serang, wong kini
banyak ya. Kemarin gue kayak ngeliat tuh ada yang dari mana Jakarta Barat, ada yang dari mana Medan, ada yang dari Sumatera ya. Jadi di sini gue pengen tahu lagi sekali lagi suaranya teman-teman, terus apa namanya teman-teman tuh dari mana, terus momen-momen uniknya teman-teman tuh apa aja sih kayak ini kan kita yoi nih. Nah, gue pengen menggali keyoian kita masing-masing. Oke, jadi perkenalannya gini nih. Eh, Formatnya ya, namanya, terus domisilinya, terus gue pingin nih tanya ke teman-teman apa aja. Jadi ini kan kita bentukannya kayak ruang kelas ya. Ini gue ada sebelah gue nih ada Mas Hairul nih. Halo Mas Hairul, terus ada Mas Samuel juga. Oke, mantap jiwa. Gila gue surrounded by orang-orang paling yo ini. Mas Samba, mantap. Asik. Makan Ki. Nah, Eh, oke. gak. Oke. Jadi gimana Bang Fatih? Mau mulai dari gue dulu apa Mbak Raisa atau Mas Dimas? Nah, ini Pilihin biar dulu. biar kenal semua mungkin bisa on cam bentar aja kali ya. Bisa on Ihuy. cam bentar aja Bener. biar asik. Iya, Ya enggak? ganteng-ganteng cantik-cantik kok. Nah, ini nih dimulai dari pojok kiri. Nah, harusnya sama semua nih, Mas Dimas Angga nih coba. Perkenalannya caranya pakai nama, habis itu domisili, habis itu pertanyaan untuk sebelahnya. Artinya untuk Ridwan. Oke? Gimana coba? Ya. Siap. Pertanyaan apa aja ya? Apa aja, terserah. Ya, terima kasih kesempatannya ya. Hello Sob. Ya. Yes, sob. Oke, Yes, sob. Yes, sebelumnya saya sob. minta maaf ya. Ini kamera saya bakal nge-freeze beberapa kali. Ada error dikit ya. Jadi Cakep. saya Dimas Anggadinata, domisili saya di Jambi. Ada yang dari Jambi yang lain? Rasanya kemarin ada deh. Rasanya kemarin Ada ada. Jambi sini. Ah, ada yang tahu Jambi, ada yang belum tahu Jambi? Ya, itu yang lebih utama sih ditanyain. Ada yang lebih tahu belum tahu Jambi? Kalau belum tahu Jambi itu di Sumatera. Jadi kalau kita datang dari Jakarta itu ke Lampung dulu kan, di atasnya lagi itu em, nanti bakal ketemu Bengkulu dulu, mungkin Palembang dulu, baru Jambi, baru kemudian Padang dan Medan dan lain-lain. Gitu ya. Jadi itu aja sih. Ada lagi nggak yang perlu diketahui? Nggak ya? Cukup ya? Pertanyaan untuk sebelahnya, Bang. Kamu bro yang Pertanyaan tahu. aja ya. Nah, Pertanyaan untuk Mas Ridwan. Nah, Mas Ridwan, em, aktivitas atau olahraga favorit deh. Nah, itu aja. Olahraga favorit Mas Ridwan. Nah, oke, itu aja teman-teman. Thank you. thank you Mas Dimas. Oke, bisa lanjut Mas Ridwan. Eh, halo semuanya, suara Reden sudah terdengar. Sudah Mas Ya. Bro. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ridwan Setiawan dari Yogyakarta. Biasa dipanggil Ridwan. Aktivitas sehari-hari saya seorang mahasiswa dengan program studi sastra Indonesia di Universitas Ahmad Dahlan. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Dimas, hobi atau olahraga kesukaan itu badminton, gitu aja. Pertanyaan untuk sebelahnya, Mas. Oke, pertanyaan untuk sebelahnya ini sebelahnya Ridan siapa ya? Mas Fahmi, Kenalan Mas dulu, kenalan Fahmi. dulu. Eh, Mas Fahmi ya, kalau nggak salah. Ya, betul. Oke, mungkin mau nanya sih, apa ya, kegiatan sehari-harinya Mas Fahmi apa aja sih, Mas? Sama itu aja sih dari Ridwan. Terima kasih. Mantap Mas Ridwan. Lanjut ya Kak ya. Mari, Mas Fahmi. Ini suara saya bisa diakses dengan jelas tidak? Bisa, Mas Fahmi, dengar. Ini perkenalkan dulu, perkenalkan nama saya. Halo, saya asalnya dari Malang, Sumatera Utara, tapi saya sedang kuliah di
Tapi kalau ya sama itu ya kuliah organisasi pendidikan. Kemudian untuk liburan ini ya persiapan untuk mencapai. Mungkin lanjut bang ke Kak Aini ya. Pertanyaannya movie atau film terbaik versi Kak Aini. Sorry, gimana tadi pertanyaannya, Mas Fahmi? Untuk pertanyaannya movie atau film terbaik versi dari Kak Aini itu film apa? Oh, film terbaik ya. Oke, Mbak ini silahkan. Halo Mbak Aini, apakah ada di sini? Halo, Mbak Aini? Nggak ada ya? Oke, kita geser lagi. Sebelahnya siapa nih enggak? Sebenarnya Mas 2216051. Susah banget. Susah Ini banget. ini NRP nih, apa NIM ID nih kayaknya. Boleh Mas? Di unmute dulu Mas, tolong Mas. Di unmute dulu. Tolong Mas. Di unmute dulu. Oke, halo Sob. Yes, Ya Sob. sob. Yes, sob. Oke, Ya, kenalin Sob. aku Dika Wahyu Aditya, domisili dari Lampung. Ya, kalau kesibukan sekarang lagi kuliah di Universitas Lampung. Terus pertanyaan dari Mas Fahmi tadi, film terbaik ya? Mungkin kalau horor ya The Medium atau enggak Get Out. Tuh. Terus pertanyaan buat Kak Yuda, apa sih makanan kesukaan Kak Yuda gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini Yuda nih, anak 2023. Yuda. Halo, halo teman-teman, halo, hey sob. Yes, Ya Sob. sob. Ya sob. Oke, kenalin aku Yuda. Sekarang domisili di Jakarta. Di Jakarta ini aku kerja di sini. Terus apalagi ya? Ya mungkin itu ya cukup. Pertanyaan buat Mbak Emma. eh, Hari ini yang bikin Mbak Emma bersyukur apa Mbak? Keren pertanyaannya, luar biasa. Luar biasa. Oke, lanjut Mbak Emma. Terima kasih. Perkenalkan, nama aku Emma. Aku domisili di Sumatera Utara, tapi lagi kuliah di Banda Aceh, Universitas Syah Kuala. Yang bikin bersyukur hari ini itu lancar interview, lagi berjuang untuk MSIB ini ceritanya. Pertanyaan untuk Mas Kevin, Ya. itu goals di 2024 nih. Gimana? Wih, oke. Terima kasih. Thank you, Kak Emma. Halo, Sob. Ya Yes, Ya sob. sob. Ya sob. Oke, untuk goals gue di 2024 ini, eh gue punya goals untuk bisa ini bisa terus berkembang. Itu terus kenalin, nama gue Kevin Theodore, bisa dipanggil Kevin aja. Terus untuk domisilinya saat ini sedang bekerja di Jakarta. Terus untuk pertanyaannya ke mana nih, Sob Fatih? Ke Mas Gali dong. Mas Mas Gali. Gali ya, oke. Oke, mungkin untuk pertanyaannya terakhir, makan apa, Mas Gali? Baik, terima kasih ke Mas Kevin. Kak Kevin, Mas Kevin, I'm not sure, I don't know what to call. Kalau makanan terakhir aku barusan makan malam, sop, alhamdulillah kenyang, sip, enak. Selanjutnya sama perkenalan, aku Galih dari Jember. Sekarang masih SMA kelas 12 lagi bertarung keras-kerasnya untuk siap-siap ujian sama menaruhkan nyawa di eligible, gak tahu keterima atau enggak, ya cuman bisa berdoa aja. Terus apa lagi ya? Intinya kayak
pernah ngeliat postingan Yoi di IG terus tertarik. Oh wah menarik. Akhirnya ada ketemu organisasi yang bahas SDG atau sustainability. Akhirnya daftar terus ya keterima. Jadi ya itu aja. Kalau misalnya untuk pertanyaan saya tadi namanya siapa? Ke Kak Muhammad. Ya ke Kak Muhammad. Apa ya? Kalau misalnya ada satu keinginan yang Kak Muhammad inginkan itu kira-kira keinginannya apa? Oke, sudah sekian. Terima kasih. Oke, sebelumnya suaraku terdengar nggak ya? Terdengar, kedengeran kok. Oke, sebelumnya selamat malam. Halo Sob, Yes, Yes, sob. Sob. perkenalkan aku Muhammad Anwar Kalamgung, biasa dipanggil Kalam aja. Aku dari kota Tegal, tapi saat ini aku lagi menempuh studi di kota Yogyakarta, lebih tepatnya di UGM. Untuk pertanyaan tadi dari Gali, untuk keinginan ya, mungkin untuk simpelnya aku pengen lancar sih ya untuk studi ke depannya. Soalnya jujur untuk semester ini rada kesulitan ya setelah hasil studinya keluar. Kurang lebih itu sih. Selanjutnya untuk pertanyaan buat Kak Samuel. Kira-kira di liburan ini udah produktif apa nih Kak? Terima kasih. Wih, yang ulang tahun, yang ulang tahun. Yang ulang tahun, yang ulang tahun. Mari Kak Samuel. Oke. Em, suaraku kedengaran, Kak? Kedengeran. Kedengeran. Oke. Halo, Sob. Yes, Yes, sob. Sob. Yes, Sob. Oke. Perkenalkan, aku nama lengkapnya Samuel Julian Hekboy. Biasa dipanggil Sam. Aku sekarang domisilinya ada di Jakarta Barat. Tapi asalnya dari Nusa Tenggara Timur. Jadi di sini merantau kuliah dan dari jurusan kedokteran. Terus apa lagi? Em, Ya, dan aku juga mau terima kasih buat ucapan ulang tahunnya dari Yoi. Terima kasih banyak. Em, dan untuk menjawab pertanyaan Kak Muhammad ya, em, apa aja yang udah aku lakukan selama libur? Hal produktif apa yang sudah aku lakukan selama libur? Hmm, yang aku lakukan selama libur, karena memang aku eh, suka berorganisasi, jadi selama libur ini aku bikin LPJ, eh, dengan lagi usaha buat inisiasi organisasi. Mungkin itu aja sih, Kak. Dan pertanyaan untuk Kak Kalista. Em, pertanyaannya agak deep nih. Apa yang membuat Kak Kalista masih kuat sampai saat ini? Halo, eh, nama aku Kalista, domisili dari Tangerang. Aku masih pelajar. Dan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Samuel, apa ya? Mungkin support dari keluarga dan teman-teman sih. Itu aja. Eh, Sekarang pertanyaan untuk Kak Sindian. Eh, Hal apa yang buat kamu bersyukur yang kamu punya hingga saat ini? Itu aja. Thank you. Siapa nih? Angga apa Sindian ini? Angga Bilangnya ya? Kak Sindian ya? Iya. Boleh duluan, Kak. Oke. Mungkin Angga dulu ya, Angga dulu nih. Udah pada kenal Kak Sindian kan ya? Kemarin tuh kayaknya ngeliat di grup WA deh. Ntar, katanya dia belum dapat izin dari hostnya. Gimana? Oke, lanjut dulu. Enggak apa-apa. Mari silakan. Oke, thank you Kak Kalista. Tadi pertanyaannya apa, Kak? Saya orangnya long term memory tapi di short-shortin tadi. Hal apa yang kakak punya yang sampai sekarang itu membuat kakak bersyukur banget gitu punya gitu? Thank you banget nih. Pertanyaannya menarik banget sih. Oke, jadi
perkenalan dulu lagi ya, atau nggak usah deh, gue juga nggak ganti nama kok. Hal yang membuat gue sangat bersyukur kalau gue udah sekali punya itu adalah ini mungkin dalam bahasa kalian semua mungkin boleh beda-beda ya, atau yang penting interpretasinya satu, yaitu adalah partner ya. Jadi partner atau sahabat atau seseorang yang dimana kita itu bound to gitu. Jadi Yoi ini adalah menurut gue hal yang mengawali tahun gue ya, karena gue udah kerja mungkin social life gue udah kurang ini ya, tapi gue bersyukur banget dengan Yoi 2024 ini. Gue merasa live kembali gitu. Jadi gue merasa kayak akhirnya gue punya temen nih. Selama ini gue sama generasi baby boomer kan, bapak-bapak kan. Oke. Terus oke, that's why I'll be thankful for. Terus sebelah gue Mas Khairul ya. Oke, gue ada lagi nih di tengah. Oh iya. Oke, gue mau tanya dong Mas Khairul, kalau lu misalkan mau pergi, lu bisa pergi ke planet luar nih. Lu kira-kira mau ke planet mana dulu nih, Mas? Baik. Halo Sob. Yes, sob. Yes, sob. Yes, sob. Jadi izin perkenalkan teman-teman, nama saya Heru Fadli. Saat ini berdomisili di Kota Masamba, Sulawesi Selatan, di mana masih banyak sebagian orang yang belum tahu di mana itu Kota Masamba. Jadi Kota Masamba itu terletak di daerah Luwu Utara di Sulawesi Selatan. Mungkin di sini ada yang kenal dengan Evi Masamba. Di situ nih tempatku di Kota Masamba. Jadi untuk kesibukan saat ini saya sementara kuliah di Universitas Mega Buana Kota Palopo, mengambil program studi kesehatan masyarakat, konsentrasi promosi kesehatan semester akhir. Masih sementara nyusun-nyusun skripsi sama proposal. Dan untuk kegiatan saya dua organisasi di eksternal, Tapak Suci Putra Muhammadiyah sama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang selanjutnya tadi pertanyaan dari kalau bisa ke planet mana, saya ingin tetap di bumi. Soalnya di bumi itu kita bisa merasakan banyak hal yang mungkin orang lain belum pernah rasakan. Mungkin itu saja. Ini saat ini untuk selanjutnya ke mana lagi Mas pertanyaannya? Saya Kalau boleh tahu kasih apa nama tak? Fatih. Nama saya Fatih. Untuk pertanyaan saya, apa yang membuat kakak bisa bertahan sampai saat ini? Terus apakah kakak punya sosok panutan yang bisa kakak ikutin seperti konten kreator atau apa? Mungkin itu saja Kak. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Terima kasih. Terima kasih Hairul atas pertanyaannya. Saya jawab dulu kali ya. Apa yang bisa buat aku bertahan sejauh ini ya cari kebahagiaan sih teman-teman. Kalian percuma cari uang, habis itu cari apa namanya? Cari pengalaman tapi kalian nggak bahagia sendiri gitu. Kebetulan aku sama Kevin ini dari dulu bangun Yoi, kita sama-sama bahagia gitu. Jadi ya ini salah satunya, dating kayak gini buat aku bahagia teman-teman. Habis itu apakah ada yang menginspirasi gitu ya? Menarik sih. Tapi maksudnya aku suka kayak gimana caranya Najwa Shihab untuk membela perempuan dan membela politik-politik. Maksudnya dia sangat tajam gitu. Jadi kira-kira ya itu ya teman-teman ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatih. Saya berdomisili di Surabaya. Kesibukannya mungkin teacher. Habis itu aku juga guru teman-teman. Habis itu eh, ada kerjaan samping-sampingan kayak gitu. Tapi full time YOI yang jelas, asik. Untuk pertanyaan sebelah saya Mbak Raisa, kemarin karena banyak yang itu ya, banyak yang request Taylor Swift ya. Jadi pertanyaan saya
siapa pacar terakhir Taylor Swift? Itu aja sih, penasaran aja aku. Oke, oke, terima kasih. Oke, sebelumnya suara aku kedengeran nggak ya? Kedengeran. Kalau biar nggak lupa sama pertanyaannya, jawab dulu kali ya. Sebenarnya ya kan tadi Kak Fatih bilang banyak yang request Taylor Swift, tapi kebetulan aku sendiri nggak ngikutin Taylor Swift, jadi aku nggak tahu mantan terakhirnya siapa ya. Jadi nggak kejawab karena aku nggak tahu ya, karena Oke. bukan fansnya. Mungkin kalau nanyanya Billie Eilish, aku masih tahu kayaknya. Oke, Oh, langsung siapa aja tuh? perkenalan. Billie Nganjuk loh, Mas. Oh, Nganjuk tiba. Nggih. Enggak, Monggo. aku bukan. Oke, langsung perkenalan aja. Halo semuanya, nama aku Raisa Mutiara Gayatri, bisa dipanggil Raisa atau Ais. Aku domisili Bekasi, umur aku tahun ini 19 tahun. Kesibukan sehari-hari, aku sebenarnya mahasiswa, cuman aku punya side job as a student ambassador, which is aku part dari bagian marketing kampus. Jadi udah itu aja. Kalau hobi aku nyanyi. Udah, sama sebelah aku Kak Fadil ya? Betul apa betul? Ya, betul. Betul Kak. Pertanyaan buat Kak Fadil, makanan favorit aja deh. Terima kasih. Oke. Halo Sob. Yes, Sob. Yes, Sob. Oke. Mungkin langsung jawab pertanyaan dari Raisa dulu ya. Makanan favorit aku tuh ini sate. Khususnya sate Padang. Nah, itu makanan terbaik dunia itu. Nah, mungkin langsung ke perkenalan. Nama aku tuh Fadel Muhammad Khatami. Daerah aslinya itu sih dari ini, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Tapi sekarang itu sedang domisilinya itu di Tangerang Selatan karena sedang berkuliah di UIN Jakarta. Nah, sekarang itu juga ada di semester akhir menuju semester 8. Mungkin itu aja. Kemudian untuk pertanyaan buat ke Septiana Ananda. Tadi kan aku lihat fotonya itu, ini kayak orang yang udah menjalani pengalaman hidup gitu. Nah, mungkin mau nanya, ketika kakak mengalami down atau suatu kayak kemunduran gitu, apa ya yang kakak lakukan buat memotivasi diri kembali gitu? Thank you. Oke. Halo Sob. Yes, Sob. Sob. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Septian Nanda Aljam Pratama. Boleh panggil Nanda aja ya. Saya sebenarnya udah bekerja ya di sini. Aslinya dari kota Jambi, saat ini merantau kerja di kota Duri, Riau. Untuk pertanyaan dari Mas Fadel tadi soal gimana caranya sih kita untuk bangkit lagi setelah kita down itu ya. Kalau aku sendiri sih simpelnya gini, biar bisa bangkit lagi itu aku pertama ya flashback dulu sih, apa kayak reflection ke diri sendiri gitu, apa saja sih yang sudah aku lakukan gitu. Bagaimana bisa aku sampai di titik terendah ini gitu. Terus ya aku jalan-jalan sih, jalan-jalan keluar sambil lihat-lihat lingkungan sekitar. Kadang gitu dengan jalan-jalan gitu kita bisa melihat keadaan orang lain gitu kan. Kadang ada yang lebih parah daripada kita gitu. Jadi ya dari itu bisa membuat kita bersyukur sih. Dan satu lagi sih jangan tinggalin hobi ya. Karena hobi itu bisa jadi pelampiasan gitu untuk melampiaskan semua emosi negatif yang bikin kita down itu. Itu sih kalau yang aku lakukan selama ini. Dan juga yang terakhir itu cari ya, kalau saat ini sih adik-adikku ya yang jadi motivasi terbesar aku untuk bisa bertahan gitu. Jadi mencari orang yang
uh, kamu tuh berjuang untuk siapa sih? Itu. Oke, itu aja. Thank you. Thank you Untuk Kak Nanda. pertanyaan berikutnya ke siapa ya? Mas Fadlan. Untuk pertanyaanku simpel sih. Untuk tahun ini target terbesar yang paling realistis untuk dicapai itu apa? Terima kasih. Mari Mas Fadlan. Halo Mas Fadlan. Oke Kak Sindian. Boleh Oke, Kak Fatih, kalau Kak Fadlan kayaknya lagi belum di tempat. oke. Mari Ini kita siapa sih? ikut sih dulu, ikut sih. Nih, ikut sih di bawah tuh. Kak, sorry pertanyaannya boleh diulang nggak? Oh ya, tahun ini target terbesar yang paling realistis untuk kamu capai itu apa? Oke, thank you Kak pertanyaannya. Untuk tahun ini kebetulan karena aku adalah seorang mahasiswa baru di kampus di Kota Malang dan dari SMA aku pernah mengikuti salah satu forum untuk 100 ketua OSIS terbaik nasional dan aku rasa itu harus aku lanjutkan di jenjang kuliah ini. Jadi semoga di tahun ini aku keterima di sebuah forum parlemen khusus untuk yang sebelumnya kan untuk ketua OSIS, nah yang sekarang untuk level mahasiswa lah bisa dibilang seperti itu. Dan dan penyelenggaranya kebetulan adalah dari pihak MPR DPR langsung gitu Kak. Oke, lanjut ke perkenalan. Namaku Kecilaili, bisa dipanggil Sisi. Asalku dari Kota Malang dan sekarang sedang berkuliah di Universitas Negeri Malang. Ini selanjutnya namanya siapa yang nggak kelihatan di Zoom-ku, Kak? Rara ya. Oke, Kak Rara. Kak Rara, aku mau tanya. Kalau misalkan Kak Rara bukan manusia, kakak mau jadi benda apa? Dan itu kenapa? Thank you. Wah, thank you banget tuh pertanyaannya Kak Sisi. Tough question. Oke. Mungkin perkenalan dulu ya. Halo Sob. Yes, Sob. Ya, Sob. Oke. Perkenalkan, nama saya Fitratul Umrah Putri, usually dipanggil Rara, agak melenceng dikit tapi emang biasanya dipanggil Rara gitu. Aku bekerja, selain bekerja juga scholarship hunters. Dan pertanyaannya dari Kak Sisi tadi, kalau mau benda, jadi benda apa? Aku mau jadi awan. Awan benda nggak sih? Iya, karena ya nggak tahu ya awan benda atau enggak. Jadi intinya aku pengen jadi awan, karena awan itu di langit. Gitu aja. Terima kasih. Untuk pertanyaan sebelahnya gimana? Oh iya, untuk pertanyaan ke Kak Agung, kemarin pas kuliah dosen favoritnya siapa? Dan dia ngajarnya apa? Mari Mas Agung. Apakah bisa bersuara? Halo Mas Agung. Oke, kita skip lagi ya. Mungkin ke Amelia Novita. Mana nih? Coba, ayo. Halo semuanya. Halo. Jadi sebelumnya aku minta maaf juga ini karena harus off cam karena masih kerja sampai jam sekarang. Terus perkenalan dulu kali ya. Nama aku Amelia Novita Gosal, asal Makassar, Sulawesi Selatan. Terus kesibukan sekarang itu lagi kerja ya, sibuk kerja. Terus juga dapat kesempatan training sebagai penyiar dan nggak tahu lolos apa enggak.
Terus apalagi itu aja nih kali ya. Terus pertanyaannya tadi yang dari Kak Rara. Dosen favoritnya siapa Kak? Dan Karena oh ya, belajarnya apa? oh ya, makasih pertanyaannya untuk Kak Rara. Dari Kak Rara, terus dosen favorit aku tuh namanya Sir Sudirman. Karena kan aku kuliah di jurusan sastra Inggris, jadinya makanya dia ngajarnya sastra Inggris ya pasti ya. Karena Sir Sudirman. Jadi dia tuh orangnya baik, baik pengertian. Terus dia kalau ngebimbing itu memang benar-benar kayak kayak diajar kayak anak sendiri gitu. Terima kasih. Boleh lempar pertanyaannya dong Kak Oh, Amel. iya. Untuk pertanyaan untuk Kak Cindy ya. Untuk Kak Cindian, aku mau kasih pertanyaan apa momen terbaik di tahun 2023 dan apa yang pengen diperbaiki di tahun 2024. Makasih. Halo semuanya. Hai Sob. Yes, Sob. Besok. Aku Cindian dari Pekanbaru. Kesibukannya lagi nggak ngapa-ngapain sih. Terus untuk pertanyaan dari Kak Amel yang ingin aku perbaiki di tahun sebelumnya, mungkin lebih ke berhati-hati, jangan terlalu percaya sama orang aja ya. Ya udah. Terus untuk pertanyaan ke Kak Febrian Jo, kira-kira kalau dikasih kesempatan punya kekuatan magis gitu, pengennya dapat kekuatan apa nih? Halo, selamat sore semua. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya dan bisa ikut, khususnya kepada teman saya Erlangga ya, yang sudah memberikan link Zoom-nya. Menarik sekali. Saya juga belum tahu ya konteks ini untuk acara kali ini, tapi mungkin saya tadi udah melihat beberapa diskusi. Jadi untuk pertanyaan itu sih, kalau bagi saya ya, kekuatan magis apa yang ingin saya pengenkan kalau misalnya saya dikasih ya, paling bisa berpindah tempat aja sih Kak, kayak Doraemon. Jadi pakai pintu kemana saja tanpa harus kita menggunakan transportasi umum. Jadi kita bisa pakai pintu kemana saja, sehingga nantinya bisa memenuhi keinginan kita. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Kasih pertanyaan dulu Sob. Halo. Ini lempar balik atau gimana? Ini Fabian, coba kamu tanya ke sebelahnya untuk Zareta terakhir nih. Ke siapa, Mas? Sorry. Mbak Zareta ya. Oh, Mbak Zareta. Oke. Ini random aja, Mas ya? Random. Kalau dari saya sih pertanyaannya, hal apa yang membuat Anda sulit berinteraksi dengan orang lain? Maksudnya berinteraksi sosial, berkenalan ataupun memaintain sebuah hubungan lah. Itu aja sih. Terima kasih. Oke Kak, izin menjawab ya. Jadi pertama-tama perkenalkan, nama aku Zareta Sabrina aja, biasa dipanggil Zareta ya. Saat ini saya menjadi pelajar, khususnya pelajar SMA di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Jadi saya domisili dari Lampung. Menjawab pertanyaan kakak itu, gimana sih kayak struggle saya gitu ya dalam berinteraksi kepada orang lain gitu kan, terutama. Nah,
untuk struggle berinteraksi terutama pada pelajar kan ada yang namanya kita tuh merasa insecure sih kepada diri kita sendiri dan itu membuat kita jadi kayak stuck di situ-situ aja gitu nggak mau untuk berinteraksi pada orang lain kan. Nah, pengalaman saya sendiri kan terutama saya menyukai yang namanya organisasi ya kakak-kakak sekalian kayak organisasi internal terutama pelajar nih masih on fire banget nih ikut-ikut OSIS gitu ya kan. Dan juga on fire ngikutin kegiatan eksternal gitu kayak forum pelajar dan lain-lain. Yang pastinya itu lebih kepada ngelihat kawan nih lebih bisa daripada kita. Mereka lebih bisa untuk mengekspresikan diri, ngajak kawan-kawan yang lain. Itu bagi saya tuh bikin insecure juga. Tapi kalau saya sendiri tuh solvingnya tuh adalah memotivasi diri kita untuk nggak mau kalah juga, belajar juga dari orang-orang yang lebih expert dan bahkan lebih ketua daripada kita sih. Gitu sih, Kak. Untuk menjawab ya kan. Untuk selanjutnya itu ada siapa yang di sampingnya? Maaf, Kak, saya. Maharani. Oh, Mbak Maharani. Maharani. Oke, kepada Kak Maharani, pertanyaannya ini mengenai pengalaman hidup ya. Jadi apa sih pengalaman bagi kakak nih yang paling berkesan di hidup kakak? Misalnya seperti romansa ataupun yang memotivasi kakak untuk terus bisa berjalan di kehidupan kita kali ini. Gitu aja sih Kak. Terima kasih. Oke. Untuk Maharani, apa bisa terdengar suara saya? Halo, bisa. Mari perkenalkan diri, habis itu dijawab pertanyaan. Mute-nya di. Halo, sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama aku Maharani Putri. Aku berumur 15 tahun dan sekarang aku masih di kelas 10 SMA. Tadi pertanyaannya apa ya, Mbak Zareta? Pengalaman paling apa ya? Paling berkesan. Menurutmu apa? Coba di. Pengalaman paling berkesan sih banyak ya. Apa ya paling berkesan? Kalau love life, kebetulan aku lagi in a relationship. Tapi apa ya? I have quite so much experience on my life di hidup aku. Tapi maybe yang paling berkesan tuh kayak berorganisasi kayak OSIS gitu. Aku suka banget kenal kayak sama banyak orang, suka berinteraksi sama banyak orang gitu. Walaupun aku introvert gitu sebenarnya, tapi I try to get out of my comfort zone. Biar ya I can learn so many things gitu, especially juga yang kayak in a relationship. Aku sebenarnya bukan orang yang typically would go into a relationship, tapi yeah, I wanna try something new, tapi turns out it fits for me because I need someone else to help me with other things juga. Karena ya namanya manusia, we need other people gitu. Ya, gitu aja sih, aku nggak tahu pengen ngomong apa lagi. That's cool, that's cool. Gimana sih? Mungkin Kak Mara nih mau tanya dulu juga ya ke Kak Ardian ya. Ya sorry Kak, apa? Tadi Kak Mara nih mau nanya apa ke Kak Ardian nih? belum ada pertanyaan apa-apa sih. Oke. Ya udah. Oke. Kayaknya nanti kita kenalannya di grup lagi aja ya. Gimana Ti? Betul. Oke, kita balik lagi ke Angga. Silakan, Kak. Mantep banget nih, teman-teman. Emang dari ini kayak baru berapa ya? 3 line doang aja tuh udah rame banget Kak Fatih. Kayak semua tuh ada yang lagi semangat-semangatnya ya, kayak kerja, terus ada yang lagi semangat berorganisasi, bikin LPJ. Like, bro, it's night and you have different type of enjoyment. Terus ada juga yang lagi semangat buat band ya. Terus ada juga yang menemukan makna-makna hidup gitu, kayak how to live the struggle, how to embrace the struggle. Terus pokoknya keren lah kalian.
gue kayak speechless sih, dan apa, gue gak bisa nge-quote makna kalian yang deep satu persatu. Dan dari apa yang udah kita gali nih, apa yang udah kita explore gitu ya. Nah, di sini tuh saatnya nih kita membranding diri kita sebagai gimana sih sebagai orang yang paling yoi, kenapa yoi, dan bagaimana yoi. Langsung aja kita sambut friend kita yang paling yoi, Kevin Theodore Putra Irot. Oke, oke, oke. Terima kasih ya Kak Angga dan juga sobat-sobat Yoiku semua yang ku banggakan. Kenalin lagi, nama aku Kevin Theodore, bisa dipanggil Kevin aja. Coba kita tes semangatnya dulu dong. Halo Sob. Yes, Sob. Sob. Yes, sob. Halo Sob. Yes, Sob. Halo Sob. Yes, Sob. Yes, Yes, Sob. sob. Yes, Yes, Sob. Sob, ya. Oke, kayaknya udah pada semangat nih. Kayaknya tadi volumenya udah 100% ya. Oke deh. Teman-teman semua yang ku cintai. Jadi saat ini adalah sesi aku pengen jelasin apa itu YOI. Jadi teman-teman mungkin bisa, nggak apa-apa matiin kameranya, it's okay. Terus yang penting bisa ngelihat aja, pasang mata, pasang telinga. Terus mungkin nyiapin cemilan mungkin. Karena kayaknya akan seru seperti nonton TV ya. Nonton film ya. Oke. Oke, sebentar ya. Aku mau share screen dulu. BTW semuanya moodnya lagi pada bagus nih. Ada bagus ya kayaknya ya. Kedengaran dari hatinya soalnya. Walaupun nggak ada suaranya. Tapi nanti kalau misalnya mau memberikan ekspresi bisa lewat reactions nih kayak aku nih ya. Bisa kasih jempol, bisa kasih hati. Kalau memang nggak mau nyalain mic. Yang penting kita semua meriah di sini di First Date ya. Oke deh. Can you guys see my presentation? Ya, ya. Alright. Oke. Semua teman-teman Sobat Yo yang aku banggakan. Jadi aku mau buka nih dengan satu pertanyaan, ini komunitas apa? Mungkin banyak banget nih yang nanya, ini sebenarnya komunitas apa sih? Terus kok tiba-tiba muncul di Instagram, terus muncul di ads gitu kan? Pasti bertanya-tanya dalam hati mungkin sampai di titik ini. Nah, disinilah teman-teman Sobat Yoiku, untuk aku mau jelasin sebenarnya ini apa sih, gitu kan? Alright. Teman-teman ada yang tahu ini gambar apa? Ini teman-teman adalah gambar di tahun 1928 teman-teman. Ini adalah gambar Sumpah Pemuda ya. Ketika itu di tahun 28, pemuda-pemuda itu pada berkumpul. Bayangin teman-teman, pemuda aja yang dulu nggak ada Zoom, itu bisa berkumpul dan menghasilkan sebuah produk yaitu Sumpah Pemuda yang sangat fenomenal. Sampai saat ini kita bisa mempelajarinya bahkan di sejarah, terus kita selalu mengenangnya setiap tanggal 28 Oktober. Gitu. Jadi Yo ini adalah komunitas yang basisnya online teman-teman. Basisnya online, kita bisa menggabungkan, kita bisa punya impact yang besar karena kita sudah ada digital gitu. Kita ada di era digital dan kita harus memaklumi adanya era digital tersebut. Kita harus hidup bersamanya gitu. Jadi ini adalah era baru daripada sebuah komunitas. Kita bersama-sama di sini dari berbagai daerah, dari berbagai tempat, background yang berbeda-beda, kita berkumpul hanya dengan Zoom, hanya dengan basis online dari WA Group dan segala macamnya gitu ya. Nah, aku lanjut ya. Secara singkatan YOI itu disingkat kepanjangannya adalah yang open minded dan inovatif. Aku mau ngetes sih sebenarnya, ini belum masuk ke presentasiku sebenarnya. Apakah kita ini semua yang open minded dan inovatif? Coba ya kita tes dulu ya. Oke. Teman-teman, nanti ada suara. Coba didengerin. Kalian berhentinya di angka berapa? Itu adalah menandakan umur kalian. Oke? Siap ya?
Oke, yang berhentinya di 30 or under bisa resen dong. Coba. Resen pakai reaction aja is oke. Coba aku lihat ya. Wow, kayaknya memang benar kalian semua adalah anak muda ya. Sudah terbukti dari pada pendengaran kalian ini. Oke? Berarti udah benar nih, masuk ya udah tepat nih ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, sekarang aku mau masuk ke poin open mind. Ini belum masuk ke presentasiku ya. Coba kasih reaction dong. Cowok itu harusnya nggak boleh pakai rok. Ada statement seperti itu. Apakah setuju atau nggak setuju? Boleh kasih reaction sesuai dengan ininya di sini gambarnya. It's okay. Oke. Oke, di sini kita bisa ngelihat ada 50-50 sepertinya ya. Nah, teman-teman semua, Sobat Yo yang aku banggakan, aku mau ngajak kita semua bisa beropen minded. Artinya open minded apa? Kita coba mikir 2 kali, bahkan mungkin kita mikir tarik sejarah ke belakang, ke riwayat. Oke? Oke, kita lihat slide selanjutnya ya. Nah, teman-teman, kalau kita ngelihat sejarah, bahkan para orang-orang zaman dulu, kerajaan ataupun juga bangsawan zaman dulu, itu menggunakan pakaian seperti ini, bentuknya seperti rok. Terus kalau kita lihat lagi, pikir lagi, menggunakan baju-baju adat, itu sebenarnya stylenya hampir mirip rok gitu loh. Jadi teman-teman semua, sobat-sobat Yoi, open minded ini kita coba pikir lagi. Ini banyak aplikasinya. Oke? Misalnya kalian dikritik habis-habisan gitu. Coba pikir lagi, orang ini kayaknya apakah benar-benar ngekritik atau kita cuma diberikan apa ya istilahnya? Penilaian untuk membangun kita gitu loh. Gitu. Jadi open minded kira-kira seperti itu. Lanjut dulu. Nah, ini aku mau ngetes nih, inovatif semua nggak nih di sini nih? Ini ada 2 sejoli nih ya. Kira-kira gimana caranya mereka bertemu? Ada yang mau berpendapat atau ngasih ini cara? Boleh tadi kayaknya yang aku tanya pertama di kenalan kayaknya si Galih mungkin mau ngasih pendapat, boleh? Ide kamu gimana nih kira-kira caranya bertemu? Saya masih memikirkan, masih belum ada jawaban. Oke, kalau gitu kita langsung buka aja biar nggak terlalu lama ya. Teman-teman, ketika kita memikirkan inovatif, ada banyak cara ya teman. Yang paling inovatif mungkin kita berpikir liar aja gitu. Apakah kita bikin si cowok ini bikin pesawat gitu untuk bertemu sama kekasihnya? Itu bisa aja teman-teman. Nah, ini banyak cara ya teman-teman. Bahkan ada yang kepikiran tinggalin aja, ngapain susah-susah gitu kan. Cari cewek lain aja. Misalnya ini contoh aja ya. Atau ada juga yang cari tali. Seperti itu. Nah, ada lagi yang orang saking inovatifnya dia mikir sampai ke hal-hal yang imajinatif gitu, seperti Iron Man. Ya udah bikin Iron Man aja biar dia bisa ketemu sama kekasih hatinya. Kayak gitu. Jadi ada 3 poin tadi daripada singkatan Yoi. Nah, teman-teman Sobat Yoi yang aku banggakan dan aku cintai, di sini ada daftar isi yang akan aku jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah data open recruitment kemarin yang udah teman-teman laksanakan ya. Jadi Sobat Yoi, kita di sini berkumpul, komunitas ini ada 40 young people di kelas 2024. Terus kita akan melakukan 30 activities. Itu akan dijelaskan oleh Kak Fatih nantinya. Jadi tunggu aja setelah ini. Terus kita ternyata dari data kita terpencar di 29 kota, bayangin. Itulah tadi bagaimana digital itu sangat berpengaruh di kehidupan kita. Nggak kayak era-era 1928 kan, kita harus berkumpul naik pesawat dulu mungkin, atau zaman dulu belum ada pesawat, naik kapal dulu kayak gitu. Ini adalah sebuah inovasi, sebuah hal yang baru, dan ini kita harus hidup di dalamnya bersama dengan digital. Oke, aku mau cerita nih, cerita awal kita tuh gimana sih sebenarnya aku sama Fatih. Jadi Sobat Yo yang aku banggakan, dulu Yo ini adalah sebuah podcast, platform podcast. Kita tuh tahun 2020 dapat pandemi. Akhirnya kita ngobrol, kita sering ngobrol via Zoom. Terus kita dari obrolan itu sepertinya kita juga pengen ngobrol sama orang lain. Nah, ketika kita ngobrol sama orang lain itu, ternyata obrolan kita tuh cukup berat dan cukup berbobot gitu loh. Akhirnya kita, ya udah kita kenapa nggak rekam aja, kita jadiin podcast saat itu. Jadi kita sudah berjalan 3 season saat itu.
Yang pertama 2020 sampai terakhir 2022. Akhirnya kita 2023 kita convert. Tapi di sini bisa dilihat oleh Sobat Yoi semua, ini artefak-artefak kita di podcast kita, ada Yoi Garing, terus ada juga sosial media kita yang akhirnya kita transform, kita conserve into the community-based platform. Nah, pada intinya adalah semua ini berasal dari kebosanan Sobat Yoi. Lalu menjadi sebuah media inspirasi untuk generasi muda bangsa Indonesia, seperti itu. Seperti aku jelasin tadi Sobat Yoi semua, kita melakukan rebranding di tahun 2023. Yang awalnya ini adalah sebuah podcast yang menginspirasi anak muda. Kita mau bertemu, kita mau punya teman-teman yang sebenarnya sama kita. Kita buat gerakan komunitas ini untuk menyiapkan anak muda membangun Indonesia maju, Indonesia emas, seperti itu. Kita lanjut lagi ke visi kita bersama apa sih? Nah, di sini bisa dilihat nih teman-teman, ada sebuah budaya yang biasanya kita sering lakukan, terutama kita generasi Z seperti itu ya. Kita tuh selalu menunda. Kita tuh selalu bilang yesterday you say tomorrow. It means kita tuh misalnya ya contoh kita baru pulang sekolah atau pulang kerja, kita nunda untuk bisa mandi dulu. Ya udah nanti dulu kita main TikTok dulu mungkin atau main Instagram. Ini sama nih. Gimana kita nggak mau nih kan kalau misalnya kita semua ini menunda adanya peluang untuk kita bisa maju Indonesia ini. Nah, melalui sidang MPR tahun 2022, Pak Presiden kita sudah memberikan 5 agenda besar Indonesia Maju. Bisa dibaca teman-teman di sini. Pada intinya adalah, ini adalah sudah ada caranya. Apakah kita mau balik ke belakang, atau kita menunda, atau kita maju. Itu pilihan teman-teman sendiri. Ada peluang lagi di sebelah kanan sini, ada bonus demografi, Sobat Yoi. Itu sudah dimulai dari tahun 2008 sampai dengan 2037. Dan puncaknya nanti di tahun 2045. Seperti itu. Jadi, kita semua sebagai generasi Z atau generasi Alpha nanti ke depannya, atau mungkin masih ada generasi milenial, kita tuh sebenarnya harus sadar melalui komunitas ini kita akan membantu Sobat-Sobat Yoi, membantu teman-teman muda untuk bisa mewujudkan hal semacam itu. Tadi sudah sempat disinggung, ini adalah visi kita bersama. Siapa di sini yang mau mewujudkan Indonesia Maju? Coba raise hand dong. Sebenarnya aku nggak perlu nanya itu pun, aku sudah tahu dari motivasi kalian ketika registrasi. Aku sangat percaya kalian di sini punya minat, punya purpose, punya motivation untuk bisa mewujudkan Indonesia maju. Seperti itu. Itulah mengapa teman-teman ada di sini, teman-teman. Sobat Yo yang aku banggakan. Kita semua tidak saling kenal. Makanya tadi di awal di first date, kita semua kenalan dulu. Kita tuh berasal dari 29 kota, bayangin. Bisa kumpul di satu platform ini, Zoom ini, di komunitas ini kan. Nah, coba lihat teman-teman, kita berada di berbagai macam pulau, terus bahkan aku sama Fatih aja belum kenal loh dulu. Kita kenal karena kita kenalan gitu loh. Seperti itu. Nah, ini adalah cara yang baik untuk kita, di mana kita punya visi yang sama, sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia maju tadi yang sesuai visi kita bersama. Kita tuh sebenarnya punya visi yang sama loh Sobat Yoi, untuk mewujudkan Indonesia maju. Apalagi yang enggak, aku juga awalnya nggak kenal loh Sobat Yoi. Tapi karena kenalan kita bisa kenalan. Nah, anyway, ini adalah roadmap kita bersama yang aku susun bersama Fatih dan tim. Jadi di tahun ini kita hanya masih memiliki satu leadership, yaitu satu Indonesia aja. Kedepannya kami berharap nanti bisa ada cabang-cabang lagi di berbagai provinsi, dan tentunya leadership itu akan diisi oleh teman-teman yang sudah ada di sini di class 2023 and of course class of 2024. Nah, pada kedepannya di tahun 2050 kita ingin di setiap provinsi itu ada leadership gitu. Jadi nanti akan semakin bagus secara memberikan programnya, akan lebih sesuai dengan yang ada di provinsi tersebut, dan juga tentunya ini dampaknya sangat bagus untuk daerah yang ada di sekitarnya gitu. Nah, ini adalah core values kita tuh apa aja sih Sobat Yoi? Nah, Sobat Yoi sekalian, kalian pasti sudah tidak asing dengan 17 SDGs. Kami, Yoi ini, merangkum SDGs itu, kita peras menjadi 3 nilai yang kita harus tanamkan. Dan kami percaya dengan 3 nilai ini, kita akan membuat Indonesia semakin maju di kemudian hari. Makanya ada slogan untuk kita bersama, we strive together to create a sustainable future.
Seperti itu. Yang pertama adalah sustainable society. Ini artinya apa? Jadi kita akan memperjuangkan Sobat Yoi, kita pengen semua inklusif. Nggak ada batasan, nggak ada limitation. Terus untuk education, kita juga mau semuanya merata di seluruh Indonesia. Kita perjuangkan untuk health juga semacam seperti itu, dan sebagainya. Lalu juga sustainable nature. Ini kita tahu bahwa Indonesia itu punya segala masalah. Kita itu sebenarnya sebagai laboratorium. Kita punya forest, kita punya wildfire, kita punya berbagai macam hal yang tentunya di alam itu ada gitu. Terus kita animal juga kita harus perjuangkan untuk kita bisa melihat ke depannya kita lestarikan. Lalu juga kita sebagian besar dari negara kita ini adalah laut, sehingga kita harus juga punya concern terhadap masalah-masalah atau isu-isu laut yang ada di Indonesia, Sobat Yoi. Yang ketiga tentunya sustainable technology. Di sini kita sering dengar tentang net zero emission dan juga electrification and of course green industry. Seperti itu. Selain itu banyak hal sebenarnya, nggak cuma tentang green energy, tapi juga agricultural technology, terus juga berbagai macam mungkin AI dan juga digital dan segala macamnya. Jadi ini yang harus ditanamkan untuk kita bersama, society, nature, dan juga technology. Oke, aku mau cerita. Kayaknya udah mulai ngantuk. Jadi aku mau cerita dulu tentang society. Jadi Sobat Yoi, di tahun 17 Januari 1964 di Amerika, itu seorang bayi lahir, perempuan. Dia lahir di keluarga yang pas-pasan orang tuanya, dan juga saat itu komunitasnya tidak terlalu dipandang, Sobat Yoi. Di tahun tersebut, coba bayangin, mungkin sekarang oke lah, sudah mulai tidak ada, sudah ada inclusivity gitu kan. Tapi coba bayangin tahun 64 gitu kan. Dia merasakan ketidaksetaraan sosial, bayangin, di kampungnya. Gitu. Kita di sini hidup sudah ada inclusivity gitu. Bayangin kita dikucilkan, kita tuh lahir, kita nggak bisa milih kan, lahir itu mau di mana, di keluarga mana, terus kita juga nggak bisa milih warna kulit kita apa, gender kita apa gitu kan. Ini adalah hal-hal yang dia lihat saat itu. Akhirnya dia melihat satu peluang untuk dia bisa fight untuk masalah itu. Dia sekolah dengan tekun dan berprestasi. Itu adalah salah satu hal yang dia lihat saat itu. Jadi dia melakukan segala hal, opportunity untuk dia bisa bersekolah, bisa tekun dan juga berprestasi. Ini sangat sulit loh. Saat dia dikucilkan di komunitasnya, lalu dia juga mungkin secara mental mungkin tergoyangkan gitu kan. Tapi dia tetap harus tekun dan berprestasi di sekolahnya. Akhirnya, Sobat Yoi sekalian, menginjak remaja, dia masuk ke kampus Ivy League. Coba, siapa di sini yang nggak mau masuk ke Ivy League sih? Berkuliah aja itu sudah syukur gitu loh. Ini masuk Ivy League, bayangin. Bagaimana hebatnya orang ini gitu. Akhirnya dia ketika melihat ketimpangan yang ada di saat dia kecil, dia mempelajari ilmu sosial saat itu. Dan akhirnya dia ngambil lagi untuk studi lebih tinggi, itu hukum. Tapi Sobat Yoi, ketika dia ambil hukum, dia sedikit melenceng nih. Dalam arti yang awalnya dia mau sosial aja, dia lebih memikirkan mungkin uangnya ataupun juga karirnya. Akhirnya dia lebih fokus ke karir-karir hukum, ke law firm gitu kan. Nah, akhirnya di tahun 92 ini adalah cerita sampingan, yaitu ketika dia itu menemukan belahan jiwanya. 92, tadi dia lahir di berapa? 67 ya? Artinya 28 tahun kira-kira dia menikah. Jadi sebenarnya sebuah motivasi aja gitu loh. Kalian yang mungkin masih belum punya pasangan, jangan khawatir. Mungkin nanti akan ketemu di umur-umur 25 ke atas gitu kan. Atau bahkan bisa ketemu di Yoi gini. Karena lebih bersyukur punya pasangan yang punya visi yang sama gitu loh. Obrolannya bisa satu, mungkin bisa langgeng, ya kan? Anyway, dia nikah akhirnya di tahun 92. Dan ketika dia nikah, dia mengubah lagi orientasinya yang dari tadi dia ingin ngejar karir untuk hukum, terus dia memperjuangkan hukum, akhirnya dia mengubah orientasinya untuk melayani masyarakat. Ada yang bisa nebak siapa kira-kira?
Oke, nggak ada ya kayaknya ya. Oke, kalau gitu belum ada yang bisa nebak. Aku Michelle buka. Bang, Michelle. Teman-teman, dia adalah Michelle LaVaughn Robinson Obama. First Lady pertama yang sangat berpengaruh juga. Dia juga dari komunitas kulit hitam di Amerika. Dia juga punya buku Becoming yang sangat bagus juga, saat itu first New York Times bestseller. Lalu dia punya program unggulan yang paling sering didengar yaitu Let's Move, itu untuk anak-anak obesitas untuk dia bisa lebih sehat. Lalu Reach Higher itu untuk teman-teman atau anak-anak yang harus beredukasi lebih tinggi lagi. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu contoh dari society di mana semua itu bisa diubah lewat edukasi, lewat ketekunan, prestasi, terus juga inclusivity. Dan ini adalah sosok yang sangat bagus dijadikan contoh karena dia adalah sosok perempuan yang hebat, sosok istri yang hebat, yang selalu mendorong suaminya, dan juga tentunya seorang ibu bagi anak-anaknya yang sangat hebat dan luar biasa. Oke teman-teman, trivia dikit nih di Pancasila. Sila berapa nih kira-kira yang menjelaskan nilai-nilai sosial juga perlu perhatian di Indonesia? Ada yang mau jawab? Oke, kedengaran kok dari hatinya. Oke? Dari hatinya kedengaran soalnya. Ada suara-suara, aku kan bisa dengar ya. Nah, salah satu yang bisa dilihat ada dua nih. Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya, dari kelima Pancasila ini, itu bisa diulik-ulik kok sosialnya. Cuma yang paling kelihatan di sini, ada dua kan. Pancasila, sila kedua, dan juga sila kelima. Yang tentunya ini tentang kemanusiaan, kita harus memanusiakan manusia. Lalu sosial, artinya kita harusnya ada pemerataan secara berbagai macam, mungkin edukasi, mungkin health, dan berbagai macam lainnya, teman-teman. Oke, Sobat Yoi yang saya cintai, yang aku cintai, ada yang tahu nih harimau apa? Harimau Jawa, Bang. Oke, salah ya. Ini adalah harimau Jawa. Sorry, keprank ya. Nah, jadi Sobat Yoi semua, di Jawa dulu itu ada harimau gitu. Oke lah, kalau dipikir-pikir sekarang kalau ada harimau agak ngeri juga gitu kan. Coba dulu ini, bayangin ini punah gitu di tahun 80-an. Apakah ini adalah hal yang kita mau terus lestarikan kepunahan itu, atau kita ingin melestarikan untuk dia tidak punah gitu loh. Berbagai macam hewan yang ada di Indonesia itu dinyatakan hampir punah. Apakah kita hanya ingin melihat gajah yang ada di Sumatera itu hanya ada patungnya di museum, atau mungkin badak bercula satu ada di museum doang, cendrawasih mungkin ada di museum doang, atau bahkan cuma ada di galeri gitu loh, cuma ada gambar gitu kan. Itulah yang teman-teman harusnya kita perjuangkan seperti itu. Lalu ada yang tahu nggak berapa sampah plastik yang di Indonesia? Betul. Kira-kira ada 300.000 ton, teman-teman Sobat Yo yang aku cintai. Walaupun ini kalau kalian bisa lihat di sini datanya menurun, ini karena ada efek sekarang udah ada banyak campaign untuk mengurangi penggunaan plastik dan juga untuk melakukan ekonomi sirkular. Seperti itu. Nah ini, ada yang tahu nggak nih? Ini tuh apa sih? Ini tuh di Google Earth. Di Arab Saudi itu ada gambar ini. Gitu loh. Itu bentuknya bulat-bulat kecil gitu. Mungkin ada yang mau ngasih reaction, ini kilang minyak atau penginapan? Silakan, nggak apa-apa, nggak usah malu. Kasih reaction aja, nggak usah ngomong. Nggak usah kasih di mic. Boleh kasih jempol atau hati. Kelihatan dari matanya pilihannya apa. Jadi, Sobat Yoi semua, itu sebenarnya kalau di Zoom, itu bukan kilang minyak, bukan penginapan. Ini adalah salah satu teknologi yang biasanya kita selalu ngomong sustainable itu selalu berkaitan dengan green
energi gitu kan. Tetapi ada hal lain yang sebenarnya juga bisa kita perjuangkan. Contohnya agricultural, di sektor agrikultur gitu loh. Ini adalah center pivot irrigation. Jadi mereka di gurun pasir itu mereka bisa bikin ladangnya menjadi hijau. Dari situ itu diputar gitu loh. Dari teknologi yang di tengah ini dia putar, akhirnya dia bentuknya seperti itu. Nah, di gurun pasir itu dari mana airnya? Ternyata ketika dibor, Sobat Yoi semua, itu ditemukan air di bawah gurun pasir itu. Akhirnya dia bisa membentuk pivot seperti ini. Akhirnya menjadi ladang hijau yang bentuknya bulat-bulat seperti itu. Nah, ini ada pesan sponsor dari Kak Angga ya. Jadi ini ada baju hoodie, lalu ada baju Act Now, dan juga ada baju Polar Bear nih, Sobat Yoi. Jadi yang hoodie ini itu hanya boleh dibeli oleh member aja yang ada di Yoi. Lalu untuk harga-harga yang 99.000 dan juga Polar Bear ini, itu harganya khusus untuk member aja. Jadi nanti ketika mengisi pre-ordernya itu akan masuk ke form khusus. Jadi nanti Sobat Yoi tinggal pencet apakah Anda member Yoi apa bukan. Ketika itu ya, member Yoi, nanti akan masuk ke form yang khusus untuk Sobat Yoi. Ini free ongkir dan juga semua revenue kita akan untuk pendanaan kegiatan. Jadi ini karena ini non-profit dan ini dijamin nggak akan diambil. Jadi mungkin di fresh bentar aja, mungkin beberapa menit untuk mungkin bisa buka dulu linknya aja atau gimana. Sebentar aja. Dan ini sukarela aja ya, nggak memaksa kok. Karena menurut kami, selain kita menyuarakan lewat sosial media, kita juga ketika menggunakan baju, itu juga salah satu campaign yang kita lakukan. Oke, 10, 9, 8, 7, 6. Oke, 1. Kita lanjut ya. Ini sebenarnya terakhir sih. Oke, kira-kira gitu aja Sobat Yoi. Terima kasih sudah mendengarkan. Aku tes lagi ya, sekali lagi ya. Halo Sob. Yes, Sob. Sob. Mantap, terima kasih Sobat Yoi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Kak Angga ya. Wuih, mantap jiwa nih Kak Kevin. Dari Sumpah Pemuda sampai Harimau Sumatera. Dari mana aja tadi Bang Kevin? Dari Aceh sampai Merauke ya? Yoi. Luar biasa. Tadi ada gambar orang-orangannya tuh. Ini teman-teman di sini ada suka meme ya? Ada meme Igun, terus apalagi nih, buset deh, trust issue, buset. Zaman-zaman sekarang Gen Z udah tahu trust issue ya? Trust issue apaan sih trust issue? Gue generasi lama nih. Oke, kita masih komplit ya guys ya sampai akhir ya. Wah, gila sih. Ini apa namanya bakal jadi best sleepless night kita sih ini kayaknya. Waduh, susah percaya sama orang. Ya maaf. Kalau aku sih percaya sama kalian sih. Bahkan even though you don't have to speak it, I see action, bro. Oke, about action ya. Jadi tadi Kak Kevin tuh udah bicara nih soal apa namanya youth, open-minded, inovatif gitu. Jadi oke, inovatif tuh kadang kita tuh suka nggak sih kayak kepikiran gitu kan, kayak trust issue tuh bahkan munculnya dari pikiran doang gitu loh, kayak gue nggak percaya sama si A nih, kayak pasti dia kayak gini mulu, tapi sebenarnya kita tuh nggak lihat action di belakang dia, atau bahkan kita nggak action mungkin dengan tabayun atau nyoba confirm gitu ke dia, karena gue mungkin sering sih kayak akhirnya setelah gue confirm trust issue gue yang salah gitu ya itu. Tapi di sini makanya gue bakal percaya nih sama Yoi, karena dengan modal percaya tuh gue udah invest banyak banget sebenarnya, dan gue yakin itu akan grow together with us gitu. Nah, terus about action ya, jadi tuh kita sebenarnya ingin canangkan nih kayak inovasi-inovasi apa aja sih tadi, kayak misalkan nature, terus kita mau, apakah kita mau ke conserve harimau Sumatera Kak di perkebunan yang ada irigasinya tadi? Enggak ya mungkin ya. Oke, mungkin rencana yang lain mungkin nanti akan banyak dijabarkan sama Kak Fatih nih soal roadmap buat Indonesia ke depannya nih ya. As we speak of some 25 years ahead or maybe 50 years ahead ya, di tahun-tahun anak cucu kita nanti ya Kak Fatih. Terus nanti kita juga bakal bahas nih
Kira-kira apa namanya tadi kelanjutan dari sebagai youth member of Golden Generation of Indonesia itu seperti apa? Siap. Mari berasumsi bersama Kak Fatih, waktu dan tempat dipersilakan. Halo, selamat malam semuanya. Apakah suara saya sudah tercium? Salah dong, Kak. Tidak tercium. Oh, salah ya. Udah tercium ya. Oke. Eh, aku bakal jelasin nih. Kita di YOI itu 2024 bakal ngapain aja sih gitu kan. Kalian pasti bingung, ini organisasi apa, terus kita bakal ngapain aja gitu, teman-teman. Sebelumnya aku mau tes dulu. Halo Sob. Yes, Yes, Sob. Sob. Oke, aku izin share screen. Bentar. Oke, udah terlihat teman-teman? Sudah. Oke. Kurang Jadi gede, Kak. aku bakal jelasin master plan-nya 2024 itu kita bakal ngapain sih gitu ya teman-teman. Lanjut. Nah, jadi sesuai misi yang tadi udah dijelasin sama Kevin, mempersiapkan anak muda untuk penerus bangsa gitu. Jadi it's all about what you think about you, us, and Indonesia in the future gitu. Jadi apa yang kalian pikirin di sekarang tentang kamu, kita, dan Indonesia di masa depan gitu teman-teman. Nah, lanjut. Pada tahun 2024, YOI akan menghadirkan kurang lebih 30 aktivitas nih, yang mayoritas dilaksanakan secara online gitu ya teman-teman ya. Meliputi mungkin ada seminar, ada workshop juga, ada forum group discussion, ada debat, ada campaign, dan yang seru ini ada community service yang offline nih, kita bisa kumpul bareng nih. Gitu. Aku jelasin satu-satu mungkin ya. Nah, jadi seminar itu YOI bakal ngundang pihak eksternal dan internal. Kalau eksternal itu mungkin nanti berbayar ya teman-teman. Tapi kalau internal untuk YOI semuanya kita berikan gratis untuk kalian untuk mengikuti seminar-seminar ini dan bersertifikat gitu teman-teman. Yang diangkut yaitu Nature, Society, Technology of course gitu ya. Topik seminar contoh-contohnya ini kayak besok tanggal 18 bakal ada politik untuk pemilihan umum tuh. Edukasi politik untuk pemilihan umum. Nah, itu penting banget nih. Terus kayak di Februari ada ekonomi sirkular dan mungkin ada PLT sampah. Nah, kalian nggak tahu kan pembangkit listrik tenaga sampah itu gimana caranya. Nah, nanti bakal ada seminarnya teman-teman gitu. Pembicara-pembicara yang jelas ahli ya. Soal kalau besok di edukasi pemilihan umum itu ada peneliti dari Puskapol, Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia gitu. Dan ada CEO-nya sekolah politik kalau nggak salah kayak gitu ya. Jadi tamunya juga menarik-menarik teman-teman gitu. Seminar ini menawarkan platform inklusif yang untuk memberikan wawasan dan inspirasi dalam menciptakan solusi nyata gitu teman-teman. Jadi nanti kita bakal ngerti gitu seminarnya apa aja sih gitu. Lanjut. Nah, workshop. Bedanya sama seminar apa sih workshop? Nah, kalau workshop ini diadakan selama 1 bulan tapi 1 minggu sekali gitu. Difokuskan untuk pengembangan kalian-kalian gitu. Dan semoga bisa memberikan dampak ke lingkungan sekitar kalian gitu teman-teman. Dipimpin oleh di bidang terkait, workshop ini menyediakan kesempatan bagi peserta untuk meningkatkan keterampilan kan. Contoh-contohnya seperti penajaman keterampilan komunikasi. Jadi communication skill nanti kita ada workshopnya di Juni apa Juli gitu. Habis itu ada promosi keberlanjutan hutan dan lingkungan. Jadi gimana caranya kita menjaga hutan dan lingkungan kita, ada workshopnya dan praktek kebiasaan hemat energi. Bedanya sama seminar juga, kalian juga bakal ada praktikal langsungnya gitu teman-teman dan bakal dinilai sama pengisi acaranya gitu. Jadi nggak hanya kalian cuma dengerin kayak seminar, ini seminar apa sih, ngobrol-ngobrol doang. Kalian juga langsung praktek langsung selama 1 bulan itu, gitu 1 bulan itu. Itu tujuannya adalah memberikan kontribusi pada perubahan positif segera dalam komunitas dengan fokus pada komunikasi, pelestarian lingkungan dan konservasi energi gitu. Lanjut. Nah, ini aja FGDS dan debat. Fokus groupification dan debat digunakan untuk memberdayakan anggota mengartikulasikan pendapat, memperdalam pemahaman tentang berbagai topik. Kita pengen, aku sama Kevin pengen banget kalian itu juga bisa mengutarakan pendapat dan berani
berbicara langsung ke Bentar bro. gimana? Gua nggak setuju deh. Apa tuh? Nah, katanya lu nyuruh gua debat nggak sih? Maksudnya gimana tuh? Ya kan gua nggak setuju nih berarti. Kayak maksudnya apa bener sih kayak FGD itu kita harus kayak fokus group discussion terus apakah cuman dengan FGD doang nih memberdayakan anggota? Maksud lu FGD itu gimana sih? Ya, FGD itu contohnya kayak misalnya kita bakal menemukan solusi-solusi di masalah-masalah yang ada di Indonesia gitu dengan nanti akhirnya bertujuan sebagai sikap dari organisasi tersebut gitu. Kalau debat ya pasti. Contohnya kayak gini nih, gimana yang mungkin kemarin apply pakai ChatGPT siapa nih? Kita bakal debat AI lawan manusia itu seperti apa baiknya gitu. Atau solusi pengelolaan limbah atau isu-isu sosial. Contohnya kayak gitu. Emang manusia bisa ngalahin jawaban AI? Oh, bisa dong, pasti dong. Pasti. AI itu adalah sebuah, kalau menurut saya itu adalah sebuah senjata yang cuma orang yang bisa megang senjatanya yang bisa menggunakannya dengan baik gitu, teman-teman. Coba teman-teman di sini ada yang udah pernah pakai Open AI belum yang ChatGPT? Ayo, Ada siapa yang nih? pernah nggak sih kayak lu tuh nggak dapet jawaban lu gitu? Kayak atau lu malah kayak merasa insecure gitu karena ChatGPT kok bisa tahu sih jawaban gue? Coba angkat tangan yang Coba kecewa Mas sama Julian. ChatGPT. Apa masih belum kecewa semua nih? Oh, ada yang ini Samuel Hackboy. Wajar ya, kedokteran ya, agak susah ya ChatGPT jawabnya ya. Agak susah ya, wajar ya. Nah, itu ya kayak gitu. Nanti kita bakal debatkan kira-kira gimana. Contohnya, ini cuma contoh-contoh aja ya. Nah, habis ini aku jelasin secara bebas. Maksudnya secara lengkap kita bakal ngapain aja gitu. Jadi tujuannya untuk membentuk kepercayaan diri, otomatis kalian dipaksa untuk ngobrol tentang isu-isu yang ada di nanti kita jabarkan gitu. Terus gitu ya teman-teman. Lanjut. Nah ini yang seru nih. Ada campaign dan community service. Campaign dan community service dirancang untuk memberdayakan anggota untuk berimpact langsung kepada masyarakat dengan nilai-nilai keberlanjutan kayak gitu ya. Program-program disesuaikan untuk mengarahkan upaya organisasi. Contohnya gimana? Nanti kita bakal di bulan apa ya, Vin? Bulan Mei kayak kalau nggak salah bulan Di Mei spill dulu nanti kan ada di belakang. yang di daerah Jawa bisa banget ikut kita ngajarin ke SMP tentang EBT di Ambarawa gitu. Habis itu ada berpartisipasi dalam Art Hour, dalam kesadaran lingkungan, dan kita bakal campaign women empowerment dalam rangka Hari Kartini. Contoh-contohnya kayak gitu ya. Anggota aktif berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat mempromosikan prinsip-prinsip keberlanjutan gitu. Serta mendorong langsung keterlibatan. Jadi kita bukan hanya cuma ngikutin workshop, seminar atau FGD atau campaign, kita sebisa mungkin berak langsung gitu. Nah, selanjutnya yang kita ikutin hari ini bakal ada monthly dating. Jadi kita bakal dating tiap bulan. Itu adalah kesempatan member-member class of 24 or 23 menunjukkan mungkin ada pemikiran-pemikiran atau ada sesuatu yang mau dijabarkan ke organisasi atau mungkin ada tugas sekolah yang berhubungan dengan keberlanjutan yang bisa dibahas di sini dan kalian nemu jawabannya gitu. Ini cara kita untuk dekat tiap hari gitu. Jadi Kevin ngerencanainnya itu apa ya? Kayak gimana Vin? Kayak showcase gitu ya. Misalnya Iya. Samuel ini kan kedokteran ya. Mungkin ada isu-isu di kedokteran yang berhubungan dengan ini kita bisa bahas bareng di monthly dating gitu. Betul, Sobat Yoi. Jadi mungkin tambahin dikit ya. Jadi nanti ketika misalnya tadi Raisa gitu mau menyuarakan sebuah hal, dia bisa nih kita kasih panggung khusus showcase untuk dia bisa menyuarakan. Nanti kita akan taruh dari nanti masukkan kayak gini di Zoom, terus nanti presentasi, lalu kita nanti dari hasilnya kita rekam, lalu kita taruh di sosial media kita untuk kita bisa sebarluaskan untuk teman-teman masyarakat luas. Thank Nah, you. ya bisa. Oke, ya kira-kira kayak gitu ya. Mungkin kita mungkin juga bakal main game. Kebetulan HR-nya di sini ada Angga nih. Nanti Angga yang bakal nyusun semua dating-dating di sini. Jadi tinggal ditunggu aja monthly datingnya seperti apa gitu. Nah, untuk acara ini sebenarnya kan udah kerancang gitu ya. Tapi teman-teman kita nggak
menutup kemungkinan mungkin ada yang mau jadi moderator atau jadi panitia gitu teman-teman. Bisa langsung chat aku, Angga atau Kevin, siapa tahu mau jadi moderator dari salah satu seminar, mungkin cocok nih dengan seminar ini atau mungkin cocok dengan workshop ini, atau aku juga mau ngelatih maksudnya cara berbicara langsung di depan publik, mau jadi moderator untuk FGDs atau debat gitu sih teman-teman. Oke, aku akan jelasin secara detail kita bakal ngapain aja gitu. Nih, di Januari tanggal 12 ini kita ada first date. Tanggal 18 seminar pertama kita ada political education, itu udah selesai semua. Kalian yang di sini yang milih siapa, coba angkat tangan nih, aku penasaran nih. Yang tahun ini milih tanggal 14 Februari siapa? Ya, Kevin ngangkat. Gak ada yang milih lagi ya? Oh, banyak ya ternyata ya. Nah, kita bakal ada political education for election. Jadi gimana sih cara milih yang benar dan lain-lain gitu. Data-datanya nanti udah jelas dan bintang tamunya bagus-bagus gitu. Habis itu nanti tanggal 25 ada FGD, screen time. Siapa yang sering main HP di sini, kita bakal nemuin solusinya screen time seperti apa gitu. Nah, kalau Februari ada seminar circular economy. Ada yang tahu circular economy di sini siapa? Coba jawab. Apa itu circular economy? Apa ayo? Gak ada yang tahu? Gak ada ya, makanya ikut seminarnya. Kebetulan ini keren ya, ada bos Danon nanti di sini. Ada project manajernya LCDI juga ada di situ kalau nggak salah. Semoga ya. Habis itu ada FGD Zero Hunger Solution, habis itu ada debate electric vehicle dan fossil fuel. Masih ada debate. Nah ini Maret kita ada campaign Earth Hour, gitu nanti teknisnya bakal dijelasin deket-deket situ. Nah untuk April ada workshop nih, communication skill selama 1 bulan. Buat kalian yang masih belum bisa public speaking, bisa banget disarankan untuk ikut gitu teman-teman. Selama 1 bulan, bisa weekend. Itu biasa kita aturnya weekend ya Vin ya. Aturnya tiap weekend, habis itu ada praktikalnya, kalian nggak cuma denger aja, kalian juga laksanakan gitu. Juga ikut ngobrol di sana gitu. Nah, habis itu ada campaign-campaign ya. Women Empowerment tanggal 21 April ada apa? Yuk. Ada yang tahu 21 April? Hari Kartini ya, teman-teman ya. Itu ada seminar alternatif fuel. Nah ini nih, Mei yang tadi aku bilang. Ada community service tanggal 2, hari pendidikan. Kita bakal ngasih buku-buku ke panti asuhan di sekitar kalian gitu. Tapi yang tanggal 3 di Jawa, itu kita bakal ngajarin anak SMP tentang EBT, energi baru terbarukan. Kita bakal ngajarin anak SMP di situ di Ambarawa. Nah, untuk teknis community service sebenarnya kita nggak ngasih biaya untuk ke tempat yang ada ya teman-teman. Tapi kalau udah di misalnya di Ambarawa nih, misalnya di Ambarawa kita janjian di Semarang, setelah itu penginapan, makan dan lain-lain udah ditanggung oleh YOI gitu teman-teman. Jadi untuk di tempat kalian nggak usah mikirin tempat tinggal dan lain-lain, makan udah ditanggung gitu. Oke, habis itu kalian juga nggak, misalnya ini ngasih buku, kita juga udah ada sediain uangnya untuk akomodasinya, akomodasi dari YOI ngasih berapa tiap panti asuhan nanti dari data panti asuhan itu sih teman-teman. Jadi kalian tinggal ngelaksanain aja gitu, istilahnya kayak gitu sih. Habis itu ada seminar global boiling-nya. Sekarang udah bukan global warming lagi, global boiling. Udah mendidih teman-teman. Nah, di sini di Juni juga ada community service pembersihan sampah, dan tanggal 16 ada reboisasi ya, reforestation. Ini rencananya dilaksanakan di Dieng, teman-teman. Di Dieng itu juga Jawa Tengah. Sekali lagi, nanti kalau udah sampai Semarang, itu uangnya udah urusannya YOI. Makan, tempat tinggal, dan akomodasi udah ditanggung sama YOI. Jadi kalian tinggal ngikut aja, tinggal pergi ke Semarang,
Habis itu semuanya udah urusannya Yoi gitu. Habis itu ada seminar mental issues, ada waste power plan gitu ya. Oke, lanjut. Habis ini ada Juli, ada debat waste solution, gimana caranya kita waste mengatur apa namanya kayak limbah gitu. Habis itu ada poverty, kemiskinan, habis itu green energy transition gitu ya, pindah ke energi yang lebih hijau. Nah ini nih ada workshop lagi lingkungan dan hutan gitu ya, environment dan forestry. Ada seminar Green City. Nah ini tanggal 22 seru nih, ada seminar revenge porn. Nah ini sering banget di Indonesia kejadian yang kayak gitu. Kita ada seminarnya nanti untuk revenge porn. Nah ini yang tadi kita gunakan, ada debate AI versus human gitu. September kita ada debat, ada sex education juga, ada nickel battery, ada habis itu ada ocean ecosystem gitu. Terakhir di Oktober kita udah ada untuk terakhir ada workshop energy usage gitu ya. Jadi gimana kita meminimalisir penggunaan energi dengan lebih hijau gitu, sesuai dengan visi misi NZE ya. Nah di November ini kalian ada assessment nih, nanti bakal ada sesuatu yang harus kalian presentasikan dan akan lulus gitu di Class of 2024, which is nanti kita buka lagi buat kepanitiaan untuk Class of 2025 yang tadi udah seperti yang dijelaskan oleh Kevin gitu. Jauh ini aja sih presentasiku teman-teman, jadi terima kasih udah dengerin presentasi sampai jam berapa nih, 8:30. Aku balikin ke Angga untuk pertanyaan-pertanyaan yang ya. Terima kasih teman-teman. Halo Sob. Terima kasih. Yes, Sob. Halo Sob. Yes. Yes, Sob. Yes, Sob. Oke. Terima kasih. Very nice presentation by Mr. Kevin Theodore dan saudara Fatih. Jadi teman-teman kita udah sampai akhir banget nih. Sebenarnya belum akhir-akhir banget sih dari acara ini. Jadi kita udah belajar roadmap Indonesia, kita udah belajar Yo ini sebenarnya mau ngapain. Terus di balik keseruan-seruan tadi ya, menurut teman-teman yang mana aja nih yang paling tertarik, yang paling excited yang mana sih? Karena kita tuh ingin mengakomodir teman-teman semua ya. Jadi kita tahu di sini kita tuh punya YOI-nya masing-masing ya. Jadi Golden Generation nih mungkin adalah generasi gua sama Kevin sama Fatih tadinya, tapi gua yakin di sini tuh sebenarnya bukan golden sih, tapi berlian Diamond Generation sih sebenarnya. Jadi punya diamondnya masing-masing di masing-masing events tadi. Dan kita semua is pleased to join ya. Jadi nanti bebas mau milih yang mana aja, dan pastinya don't miss out. Habis ini kita mau foto guys. Jadi kalau misalkan ada yang mau tanyain, teman-teman mau ikut yang mana nih, terus misalkan oh kak aku mau ikut forestation dong, oh kak aku mau ikut ke Dieng, tapi misalkan aku dari Cilegon atau aku dari Masamba gitu. Nah itu nanti boleh aja ditanyain Kak Fatih, atau mungkin ada ide-ide lain gitu, kak tambah ini dong acaranya gitu. Let's go people. Mari silakan yang mau tanya, waktu udah tepat dipersilahkan. Boleh Angkat langsung tangan aja dulu ya. atau mungkin boleh kalau malu bisa chat. Tapi jangan dari hati lagi ya. Ini aku kekuatannya udah berkurang tadi. Jangan dari hati lagi ya. Jadi bolehlah di chat aja gitu kalau nggak mau bersuara. Oke, Gimana kita nih? udah Ini ada menerima 2 pertanyaan nih Kak Kevin. Mungkin yang resen dulu sih Kak. Boleh. Kak, ini aku harus ikut Yang semua resen dulu program. mungkin yang Oh, Kak yang Samuel. action dulu. Mana ada action? Adakah? Tadi Kak Samuel mau Oke, Kak Samuel, silakan. mumpung ulang tahun nih kita kasih yang pertama ya. Happy birthday to you. Happy birthday. Oke, pertama-tama terima kasih Kak buat kesempatannya. Aku mau izin bertanya. Ini kan program kerjanya sampai Desember kan. Nah, kira-kira sistematika program kerjanya itu kayak gimana?
apakah nanti kita harus buat divisi open recruitment untuk bikin seminar segala macam, atau kita cuma jadi peserta, atau ada yang jadi peserta, ada yang jadi panitia gitu-gitu. Jadi untuk lebih detailnya tuh kayak gimana. Terus untuk kelulusan tuh harus berapa persen ikut program kerjanya, terus nanti di akhirnya ada LPG atau tidak, mungkin kayak detail-detail program kerjanya tuh seperti apa. Mungkin itu aja sih Kak pertanyaannya. Oke, Kevin mungkin bisa dijawab. Oke, terima kasih Kak Samuel ya. Jadi tadi untuk apakah harus mengikuti dulu yang pertama ya? Nah, itu kalau yang mengikuti atau tidak, itu kita sebenarnya membebaskan ya, Sobat Yoi semua. Karena ini kan bentuknya kita komunitas nih, bukan organisasi kemahasiswaan kan. Jadi kita percaya bahwa kalian ketika sudah memiliki komitmen ketika registrasi, itu kami percaya kalian akan semaksimal mungkin memanfaatkan platform ini. Kayak gitu. Nah, apakah ada divisi atau bikin lagi? Sebenarnya secara prinsip, itu nggak perlu. Kalian sebenarnya hanya sebagai peserta, sebagai member. Member itu kayak misalnya kalian ke gym gitu, jadi member gym, kalian apakah harus nyuciin alatnya gitu kan nggak mungkin kan. Jadi pakailah platform ini menjadi semaksimal mungkin. Jadi kalian bisa melakukan segala macam, kalian berkembang di sini. Tapi kita juga memberikan kesempatan ketika Sobat Yoi pengen jadi moderatornya mungkin, atau MC-nya ketika seminar. Karena kan narasumbernya bagus-bagus nih kan, nanti bisa gitu. Seperti itu. Jadi tinggal santai aja, ikutin, manfaatin semua yang kalian inginkan, absorb semua energinya, biar kalian bisa mewujudkan Indonesia Emas yang kalian cita-citakan gitu kan. Gitu. Terus tadi apakah ada LPJ? Tadi udah dijawab ya. Kita nggak berbentuk organisasi mahasiswa. Jadi seperti gampangannya seperti gym aja deh, seperti fitness, tempat fitness gitu ya. Jadi kalian di sini yang mengambil nilainya sendiri, kita hanya menyediakan biar teman-teman semua terpenuhi nih bisa mewujudkan Indonesia majunya. Mungkin itu sih Kak Fatih ya, dan Kak Angga dan Sam, mudah-mudahan bisa menjawab. Kak Samuel mungkin apakah udah terjawab apa belum ya? Oke, berarti yang aku tangkap ini semacam training gitu ya Kak, lewat seminar-seminar dan workshop gitu ya. Iya. Sebenarnya untuk 2024 ini kita masih nge-training member-member di sini, soalnya emang kepanitiaannya emang masih terbatas gitu teman-teman. Nah, yang tadi aku bilang yang di terakhir di Desember itu kan ada Class of 2025. Nah, aku pengen kalian juga berimpact langsung secara kepanitiaan gitu. Kalau ini yang mau-mau aja ya, kita juga buka untuk kepanitiaan langsung untuk tahun 2025 untuk jagain adik-adik kalian gitu. Jadi ini bisa berlanjut ke sejak komunitas ini kalian bisa pegang selamanya gitu. Jadi gitu deh. Gitu. Oke. Aku mau tambahin dikit dong, Kak Julian, Kak Fatih, Kak Kevin. Oke, jadi sorry banget nih kalau udah ada ujian ya teman-teman ya. Ya jadi kayak masa udah ada ujian sekolah tambah ujian hidup ya kan? Enggak dong. Kita semua punya ujian hidup masing-masing sih sebenarnya. Nah terus gimana nih kalau udah bentrok? Nah tadi sering kita ini ya kita pengen bangun bareng tuh kita pengen explore di diamond masing-masing gitu. Jadi nanti silakan teman-teman mau yang memperdalam ilmunya, mau yang memperlebar sayapnya, silakan. Terus nanti kita tuh sebenarnya bakal brainstorming bareng nih soal LPG dan sistematika. Jadi kita nanti bakal brainstorming. Jadi mungkin ada ya tadi yang misalkan dari OSIS terus ke BEM, terus misalkan sama Kak Samuel tuh tadi misalkan boleh banget nih sharing nih, misalkan kita ke caranya bikin tor tuh gimana ya. Jadi mungkin kalau dari Yoi itu pernah bikin terms of reference gitu, terus memorandum of urgency. Nah itu mungkin macam-macam nanti mungkin tergantung dari workshop sama seminarnya, sama flexibility dari pembicaraan seperti apa. Jadi nanti kita uh, yang penting santai, tapi kita tetap berkembang bareng gitu. Dan trust me that apa namanya, misalkan kita ikutnya, oh kita drop ujian semua, kita cuma bisa ikut dikit, make sure nanti kita bakal check up ke teman-teman Yoi semuanya. Terus untuk yang di
Ini ada Kak Amel sama Kak Sapna nih. Oh maaf ya belum jawab, mau udah izin live dulu buat kepanitiaan di Makassar. Oke, tadi apa namanya ada rekan-rekan YOI yang dari Sulawesi Selatan juga ya, yang dari Masamba, terus dari ada kota lagi, ada kota mana lagi Kak Kevin tadi. Nah itu nanti mungkin tadi kan kita udah propose satu daerah ya. Mungkin kalau teman-teman ada propose daerah lainnya dan mungkin mau kopdar gitu ya, silakan. Nah terus kalau misalkan mau buy online tapi mungkin nanti workshopnya kita desain buat misalkan yang pakai bentuk printing atau bentuk ini, nanti kita bakal ideat bareng-bareng gitu. Mungkin ada tambahan lagi dari Kak Fatih, Kak Kevin. Sorry ya Cukup. Kak Amel, belum live nih. Ya cukup sih. Gimana? Lanjut ya. Kak Sapna nih. Kak itu nanti setiap ada event sebelumnya berarti anggota diperkenakan menjadi moderator gitu. Nah itu yang tadi udah aku bilangin ya teman-teman. Kita sangat terbuka untuk memberikan kalian kesempatan gitu. Sama kayak tadi Angga gitu. Cara buat term of reference gimana, memorandum of understanding kayak gimana gitu. Kita sangat terbuka. Jadi silakan teman-teman untuk mengembangkan diri kalian menggunakan platform ini gitu teman-teman. Itu sih. Gimana Kevin, mungkin ada tambahan? Iya, benar. Jadi bisa menjadi moderator, lalu menjadi MC-nya, ya kan? Lalu juga bisa nanti di showcase mungkin ingin speak up suatu isu, bisa kita kasih tempat untuk bisa showcase seperti itu. Terus yang terakhir pertanyaannya ini harus ikut semua programnya atau enggak? Ya tadi balik lagi teman-teman semua. Jadi pada prinsipnya adalah kita ingin memberikan kemudahan untuk member-member kita bisa berkembang gitu. Dan tentunya kita juga pengen berkembang bareng karena ini kan komunitas baru mungkin 2 tahun kan hitungannya dari 2023. Jadi kita berkembang bareng, kita evaluasi bersama, nanti kita akan bersama-sama gitu. Karena kita semua kayaknya visinya sama gitu kan. Kita konekkan semuanya, nanti berkembang membernya makin banyak dan kita bisa mewujudkan tadi Indonesia yang kita inginkan. Itu dulu aja mungkin Kak Angga. Oke, nanti kalau misalkan teman-teman Yoiku ini ada pertanyaan lagi, nanti boleh ya via grup chat atau Japri mungkin tadi kalau misalkan apa namanya ada yang excited banget tadi sama programnya. Nah, terus, nah ini nih yang kita tunggu-tunggu nih. Apa tuh Kak Kevin? Kita mau ngapain habis ini Kak? Kita langsung aja foto bersama karena udah terakhir ya, buat dokumentasi aja. Silakan Sobat Let's Yoi go. bisa open cam yang bisa menggunakan virtual background, dipersilahkan. Kita mulai ya. Lihat kamera ya, jangan lihat layar. Oke. Mungkin ditunggu nih Fadlan, Kak Sisi, Kak Marani. Ini terakhir banget loh. Kak Yuera, Kak Hawari, Stofa, Emma, Kak Fadli, Kak Septiananda, Kak Sisi, Kak Dika Wahyu. Oke, hitungnya dari 3 ya. Udah siap semua di foto ya. Oke, kita tunggu. Oke, lihat kamera ya, senyum bisa. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin bisa kasih reaction atau kasih ekspresi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Kak Angga. Itu aja, Kak Fatih. Balikin. Well, thank you for all your participation, guys. Terima kasih buat kedatangannya dan aspirasinya. Kita semua feel enlightened ya. Jadi nggak hanya kalian dan kita tuh merasa treated like special gitu. Jadi teman-teman, buat next time kita Hello Shop dan Yes Shop kembali. Terus kita nanti juga bakal join paling deket ya Kak Fatih ya. Tadi seminar 18 ya. 18 Januari, bukan sirkular, itu edukasi politik. Kita ketemu. Oh, sorry Kak, tadi saya excited banget soalnya ya. Jadi apa namanya? Ini biar teman-teman sampai akhir aja sih sebenarnya. Jadi langsung 2 event gitu. Ya nggak Kak Gali? Gitu. Jadi gitu tekniknya teman-teman.
Oke, langsung saja. Buat teman-teman, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan sampai jumpa kembali. Bye. Halo Sob. Bye. Bye, keep rested guys. Halo Sob. Yes, Sob. Oke, masih Yes, semangat. Sob. Oke, sampai ketemu di WAG. Sampai ketemu. Dah. Dadah.